Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Sopiati dengan NIM B10111181013. Nah, di sini saya akan membahas mengenai saham Antam. Nah, pastinya teman-teman juga sudah pada tahu lah ya kan, apa itu saham Antam, ya udah nggak asing lagi kan. Dan mungkin juga teman-teman sudah ada nih yang punya saham Antam. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sejarahnya saham Antam, PT Saham Antam, prospeknya, harga bursa saham Antam saat ini, dan kapan saham Antam IPO. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahuinya, silahkan simak videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Aneka Tambang Persero Tbk atau lebih dikenal dengan Antam. Sejarah singkat dari Antam yaitu Aneka Tambang Persero Tbk Antam atau ANTM didirikan dengan nama Perusahaan Negara atau PN Aneka Tambang, yaitu pada tanggal 5 Juli 1968 dan mulai beroperasi secara komersil pada tanggal 5 Juli 1968. Nah, untuk kantor pusat Antam ini sendiri berlokasi di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letjen TB Simatupang, nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia. Nah, jadi teman-teman, pusat dari kantor Antam ini sendiri berada di Jakarta. Dan untuk kepemilikan saham Antam ini, kepemilikannya terbagi menjadi dua. Yang pertama pemerintah dan yang kedua masyarakat. Antam adalah sebuah perusahaan pertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebanyak 65% dan sekitar 35% saham Antam dimiliki oleh masyarakat. Nah, jadi saham Antam ini sebagian besar dimiliki oleh pemerintah dan sisanya baru dimiliki oleh masyarakat. Nah, untuk kegiatan utama Antam ini meliputi bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian serta pemasaran biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, batu bara, dan jasa pemurnian logam mulia. Di tahun 2014, Aneka Tambang mulai menjual komoditas baru, semi-shell, grade aluminia, atau disingkat dengan CGA, seiring dengan mulai beroperasinya pabrik pengolahan CGA di Tayan, Kalimantan Barat. Nah, pendapatan terbesar Antam diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan deposit mineral, pengelolaan mineral tersebut secara ekonomis, dan penjualan hasil pengolahan tersebut pada konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa maupun di Asia. Adapun di sini beberapa komoditas utama dari Antam, yaitu ada biji nikel, ferronikel, emas, pengolahan dan pemurnian logam mulia, bauksit, dan batu bara. IPO atau penawaran perdana. Jadi setiap saham itu pastinya awal mulanya akan melakukan yang namanya IPO. Nah, untuk Antam ini sendiri melakukan IPO pada tanggal 27 November 1997, Antam memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Antam atau lebih dikenal dengan IPO kepada masyarakat sebanyak 430.769.000 saham seri B.
dengan harga nominal Rp500 per sahamnya atau Rp500 per lotnya, dan harga penawaran perdana sebesar Rp1.400 per lotnya. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 27 November 1997. Selain diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, juga saham Antam diperdagangkan di Bursa Efek Australia atau Australian Securities Exchange. Saham Antam tercatat di papan utama BEI serta merupakan anggota dari LQ45, The Jakarta Islamic Index, The Jakarta Mining Index, The Sri Kehati Sustainability Index, dan beberapa indeks lokal terkemuka lainnya. Saham Antam di ASX tercatat dalam full ASX listing sejak tahun 2002. Saham Antam di ASX diperdagangkan dalam bentuk Cease Depository Interest atau CDI, di mana satu CDI mewakili 5 saham. Nah, teman-teman sekalian, ini merupakan kurva dari naik turunnya harga saham Antam 3 bulan belakangan ini. Nah, kurva ini saya ambil langsung dari aplikasi Ajaibnya ya. Di awal bulan Februari 2021, saham Antam berada pada harga 2.420 per lotnya. Seiring berjalannya waktu, Antam mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada akhir bulan Februari berada pada harga 2.840 per lotnya. Namun pada awal Maret hingga akhir, kondisi saham Antam ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, hingga dari yang awalnya 2.840 per lotnya hingga pada akhir bulan April turun menjadi 2.490 per lotnya. Nah, apa sih yang menyebabkan saham Antam di bulan Februari ini naik, tetapi di awal Maret hingga April mengalami penurunan? Naiknya harga saham Antam pada awal tahun ini disebabkan karena naiknya harga nikel internasional. Hal ini membuat banyak investor menaruh sahamnya di perusahaan ini. Dan juga adanya sentimen-sentimen atau berita-berita kemarin bahwa produsen Tesla akan dibuat di Indonesia, yang tentunya akan membuat nikel ini semakin diperlukan dan laris di pasaran. Seperti kita ketahui bahwa Tesla akan membangun pabriknya di Indonesia. Kedatangan Tesla ini akan memberikan dampak yang positif pada perusahaan-perusahaan nikel, karena untuk menjalankan mobil listrik tentunya membutuhkan baterai, dan baterai itu bahan dasarnya adalah nikel. Maka kalau mobil Tesla ini banyak diproduksi kedepannya, maka akan membutuhkan nikel yang banyak untuk membuat baterai mobilnya. Nah, mendengar sentimen-sentimen seperti itulah pada awal Februari kemarin membuat harga saham Antam ini meningkat. Namun pada awal Maret dan April harga saham Antam ini menurun, yang disebabkan karena turunnya harga nikel dunia akibat beberapa faktor, yaitu ketersediaan nikel yang saat ini cukup besar, yang sebelumnya nikel itu mengalami kelangkaan. Di sisi lain juga kembali datang sentimen-sentimen bahwa Tesla batal membangun produsennya di Indonesia dan beralih ke India. Hal ini membuat beberapa para investor sedikit kecewa karena
Sebelumnya, potensi yang positif akan tercipta jika pembangunan produsen itu dilakukan. Nah, ada sebagian besar para investor itu menjual sahamnya, namun ada juga beberapa yang masih mempertahankan sahamnya. Prospek saham Antam. Antam memiliki komoditas yang jarang dimiliki perusahaan lain. Butuh dana besar untuk mengeksplorasi emas dan lainnya, maka pesaing usaha ini tidak banyak. Komoditas logam yang dikeluarkan oleh Antam selalu dibutuhkan, baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga hasil dari eksplorasi Antam selalu dicari. Diversifikasi usaha Antam membuatnya semakin variatif dalam aspek pemasukan, terutama sebagai hasil eksplorasi yang dicari dunia. Antam layakkah untuk dikoleksi? Perusahaan ini secara usaha menjanjikan. Maka dari itu, bagi para investor, saham ini cukup layak untuk dikoleksi, namun tidak terlalu begitu istimewa. Untuk Antam sendiri, pembagian dividennya cukup kecil, sehingga bagi para investor yang ingin mendapatkan keuntungan dari dividen, saham ini tidak terlalu memberikan dividen yang banyak. Dan juga kebutuhan emas dari tahun ke tahunnya meningkat, dan pastinya harga emas akan meningkat juga setiap tahunnya. Maka dari itu, saham Antam juga akan ikut meningkat, namun kadang-kadang juga akan menurun. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai saham Antam. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian pemateri. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.